Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang kerjasama yang mendatangkan kemenangan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Pertempuran melawan bangsa Amalek adalah salah satu momen penting dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yosua memimpin peperangan di medan laga, sementara Musa berdiri di atas bukit, mengangkat tangannya untuk meninggikan Allah. Ada satu hal yang sangat jelas, ketika tangan Musa terangkat, Israel menjadi kuat. Namun ketika tangannya turun akibat kelelahan, Amalek menjadi kuat. Musa memang manusia biasa yang bisa lelah. Jika kondisi ini dibiarkan, bangsa Israel bisa kalah. Karena itu, di saat genting, Harun dan Hur mengambil peran tanpa menunggu disuruh. Mereka mengambil batu supaya Musa bisa duduk. Lalu mereka menopang kedua tangan Musa agar tetap terangkat sampai matahari terbenam. Dan bangsa Israel pun memenangkan pertempuran melawan Amalek. Kemenangan ini bukan hasil pekerjaan satu orang. Bukan hanya karena Musa, bukan hanya karena Yosua, tetapi ini adalah buah kerjasama yang kuat di antara mereka. Yosua berperang, Musa berdoa, Harun dan Hur menopang. Semua menjalankan perannya, dan kemenangan di dalam Tuhan pun dinyatakan. Ini prinsip rohani yang penting bagi kita. Kemenangan dalam hidup tidak lahir dari kerja keras kita seorang diri, tetapi dari kesatuan dan kerjasama di dalam Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang cukup kuat untuk berjalan sendiri terus-menerus. Pemimpin seperti Musa saja membutuhkan orang lain untuk menopangnya. Karena itu, dalam kehidupan kita hari ini, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan, kita membutuhkan satu sama lain. 1 Korintus 12 ayat 12 mengingatkan kita bahwa kita adalah satu tubuh. Setiap anggota berbeda, tetapi semuanya saling melengkapi. Ketika setiap orang menempati posisi yang tepat dan bekerja sama di dalam kesatuan, maka tubuh Kristus pun menjadi kuat dan meraih kemenangan. Sebaliknya, ketika kita berjalan sendiri atau enggan melibatkan diri untuk bekerja sama dengan sesama, maka kita sedang melemahkan potensi kemenangan. Karena itu, mari kita mengambil langkah nyata untuk menopang saudara kita yang kelelahan, mendukung pemimpin dengan doa dan tindakan, serta melibatkan diri dalam pelayanan dan komunitas. Sementara kalau kita di posisi yang sedang lemah, rendahkan hati kita untuk membuka diri menerima pertolongan. Kemenangan bukan milik mereka yang berjalan sendiri, tetapi milik mereka yang mau bekerja sama di dalam Tuhan. Di akhir renungan ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk mengajarkan kami bahwa kemenangan tidak terjadi dengan usaha kami sendiri, tetapi melalui kerjasama di dalam Engkau. Ampuni kami jika kami sering berjalan sendiri atau kurang memedulikan sesama. Berikan kami hati yang peka untuk saling menopang dan kerendahan hati untuk menerima pertolongan. Pakai kami sebagai anggota tubuh Kristus yang melihat kemenangan demi kemenangan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.